Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Yuniarti Devi, NIM 140131520. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Teknologi Nurul Jadid, Python Probolinggo, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan dan menerapkan tentang penerapan IMSO, IMInfo, IMRead, IMFill, IMadjust, RGB to Gray, dan IMP to BW, IMSize, dan IMSubtract. Langkah pertama yaitu mari kita buka dulu MATLAB-nya. Seperti ini tampilan dari MATLAB yang kita buka tadi. Langsung aja kita menerapkan yang pertama yaitu IMInfo. Maaf, saya ulangi. Ternyata kita praktekkan dulu tentang IMInfo. IMInfo di sini berfungsi untuk menampilkan keterangan atau info dari file atau gambar. Langsung kita ketik codingnya seperti ini. Untuk foto yang kita praktekkan, kita terlebih dahulu bisa kita lihat di current directory. Kita ambil file yang bernama KYD, terus kita ketik di sini di dalam coding KYD JPEG. Maka hasilnya seperti ini. Di sini terlihat info dari foto tersebut. Karena IMInfo di sini berfungsi hanya untuk menampilkan info dari suatu foto tersebut. Lanjut kita ke IMRead, yaitu IMRead di sini berfungsi untuk membaca suatu data citra dari file atau gambar. Fotonya masih tetap ya. Di sini langsung kita lanjut ke IMSO. IMSO berfungsi untuk menampilkan suatu objek citra, sebuah file atau gambar. Kita ketik codingnya. IMSO seperti ini hasilnya. Ini foto yang tadi kita panggil dan kita udah muncul, udah kita tutup ya. Lanjut kita ke RGB to Gray. Terlebih dahulu kita hapus saja semuanya agar lebih gampang. RGB to Gray di sini berfungsi untuk mengkonversi gambar asli ke grayscale atau warna abu-abu. Langsung kita ketik codingnya. Im sama dengan IMRead. Masih pakai foto yang tadi. Kenapa dalam kurung IMSO ini kita ketiknya MP1, yaitu kita untuk membaca foto yang kita tadi jelaskan untuk menampilkan gambar tersebut, yaitu gambar KYD tersebut.
Maka hasilnya seperti ini. Dari foto yang asli tadi masih cerah, dan sekarang hasil dari RGB to grey itu agak keabu-abuan. Oke, kita tutup ya, kita lanjut lagi ke IM2BW. IM2BW berfungsi untuk mengkonversi gambar grayscale atau warna abu-abu ke biner. Kita ketik lagi codingnya imlit ID. Kenapa di sini kita ngetik IM2? Karena di sini kita akan memunculkan tentang IM2BW. Oke. Kenapa error? Karena saya teledor. Di sini saya kurang memasukkan dalam kurung. Bentar. Kita ulangi aja dari awal ya. Saya kurang paham ini errornya. Oke. Lah, ini hasil dari IM2BW. Oke, kita tutup ya. Lanjut lagi. Kita lanjut ke ImSize. Kita hapus, kita tidak perlu menggunakan command window, kita pakai editor saja. Kenapa kita pakai editor? Agar kita mengetahui letak errornya di mana dan mempermudahkan kita untuk praktek selanjutnya. ImSize yaitu proses merubah ukuran citra baik untuk memperbesar atau memperkecil aturan. Oke, kita ketik lagi codingnya. Masih ya fotonya. Itu ukuran yang akan kita gunakan, tidak seperti ukuran awal gambar. Bentar ya. Kita simpan dulu ya. Mati. Oke, kita save dulu.
Kita beri nama IMSISI. Kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Dari gambar asli yang normal-normal saja, setelah kita praktekkan yang tadi, hasilnya seperti yang ini, yang di sebelah kanan agak mengecil dan gambarnya pun tidak jelas. Oke, kita tutup, kita lanjut selanjutnya. Terus selanjutnya subtract, pengukuran. Biasanya digunakan untuk menurunkan intensitas cahaya pada file atau gambar dengan variasi dan dinamika intensitas cahaya tinggi. Oke, kita hapus dulu. Kita buat yang baru, maksudnya. Maaf ya. Oke, kita ketik. AYDCP. Kita save dulu ya. Kita jalankan ya. Ini hasilnya dari gambar asli kan terang. Setelah kita subtract agak kegelap-gelapan. Kenapa? Karena intensitas gambarnya tinggi. Terus kita close ya. Kita lanjut lagi ke IMJAS. IMJAS penjumlahan biasanya digunakan untuk menaikkan intensitas cahaya pada file atau gambar dengan variasi dan dinamika intensitas cahaya rendah. Oke. Kita langsung praktekkan lagi. Kita buka yang baru. Sama, fotonya tidak berubah. Ini orangnya juga satu.
simpan dulu ya. Oke, kita jalankan. Sini seperti itu gambarnya asli, tidak begitu terang, dan setelah kita adjust tadi gambarnya sangat terang. Oke, kita tutup. Kita lanjut ke yang infill. Infill berfungsi untuk rekonstruksi atau perbaikan citra kembali. Kita buka yang baru lagi. Kita simpan dulu. Nah, setelah kita jalankan gambarnya akan seperti ini. Itu hasil dari input tadi. Oke, kita tutup. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kurang lebihnya karena saya di sini juga masih belajar, belum menguasai sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.